Bab 301. Pengejaran tingkat dewa bawah tanah. Qian Rengsui mengangkat pedang malaikat yang dipegangnya, cahaya matahari sekali lagi menarik diri ke tubuhnya. Pada saat yang sama, Angelic Raimen Qian Rengsui bersinar, dengan panik menyerap api matahari yang sebenarnya. Pada baju besi emas yang awalnya mulia, setiap garis menjadi cerah, menjadi emas murni yang cemerlang, kecemerlangan berkeliaran, seperti lava yang mengambang di atasnya. Mata Qian Rengsui berkedip dengan cahaya ilahi, tatapannya menargetkan satu tempat di tanah. Saat berikutnya, dia menembak jatuh seperti bintang jatuh. Dengan suara robek, Qian Rengsui merobek langsung ke tanah seperti tidak ada apa-apa di jalan, menghilang. Di mana dia memasuki lubang berdiameter 1 meter yang tersisa, dan ujung-ujungnya meleleh dalam cahaya keemasan murni seperti lubang dari serangan pedang matahari suci sebelumnya. Qian Rengsui benar-benar terampil dan berani, cara dia memilih untuk mengejar Tang San sangat sombong, sebenarnya mengandalkan api matahari sejati dan kekuatan malaikat ilahi miliknya sendiri untuk membawa suhu malaikat Raimen ke tingkat yang benar-benar menakutkan. Di mana dia lewat, bumi dibiarkan meleleh, membiarkannya menembus tanah untuk menyerang. Tanpa ragu, metode Qian Rengsui menghabiskan lebih banyak daripada Tang San. Tang San memiliki kekuatan untuk mengendalikan bumi, sementara dia langsung menghancurkannya. Tekanan dan perlawanan yang dia temui jauh lebih kuat daripada perlawanan yang dihadapi oleh Tang San. Namun, Dewa Malaikat dalam kondisi lengkapnya juga jauh lebih kuat dari Tang San. Kecepatan pemulihan kekuatan ilahi juga jauh lebih cepat daripada kekuatan roh Tang San. Berada di bawah tanah diakui merupakan penghalang besar bagi Qian Rengsui, secara substansial melemahkan kekuatannya. Tapi dia masih dewa malaikat yang menakutkan. Dikelilingi oleh api matahari sejati itu, dia menutup jarak ke Tang San dalam sekejap. Apakah ini baik-baik saja juga? Tidak peduli seberapa tenang dia, karena Tang San merasakan metode seperti apa yang digunakan Qian Rengsui untuk mengejarnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kekuatan mentalnya benar-benar ditekan di bawah tanah, dan saat ini dia menggunakan perpaduan kekuatan mental dan kekuatan bumi untuk merasakan pengejaran Qian Rengsui. Kecepatan yang menakjubkan dan gelombang energi panas yang menyengat itu memberitahu Tang San metode apa yang dia gunakan. Awalnya Tang San telah menggabungkan kekuatan mentalnya dan kekuatan bumi hanya untuk merasakan di mana Qian Rengsui akan menyerang dan dapat menghindar, tetapi fusi ini sekarang telah menjadi matanya. Disinilah Qian Rengsui dihalangi di bawah tanah, jika itu di tempat lain, kekuatan mental Tang San pada dasarnya tidak akan berguna. Ayolah, saya tidak memiliki kesempatan di atas tanah, tetapi di bawah tanah hasilnya tidak begitu pasti. Menunjukkan senyum dingin, Tang San melaju ke depan, pada saat yang sama terus-menerus menuju lebih dalam. Metodenya jelas merugikan orang lain tanpa membantunya. Semakin dalam dia pergi, semakin besar tekanan yang dia hadapi. Bumi dan laut tidak sebanding, tekanan yang sangat besar itu jelas tidak sama. Di mana dia melewati bumi segera runtuh, dan semakin dalam dia pergi, semakin besar tekanannya. Mengandalkan kekuatan bumi untuk mengendalikan lingkungan sekitarnya, kecepatan Tang San masih belum terpengaruh. Tapi tanpa ragu, semakin dalam dia pergi, semakin cepat kekuatan rohnya akan dikonsumsi. Tang San mengetahuinya dengan sangat jelas, dia bersaing dengan Qian Rengsui dalam gesekan. Tidak peduli bagaimana itu diletakkan, Qian Rengsui menggunakan api matahari untuk secara paksa masuk ke bumi jauh lebih melelahkan daripada baginya. Semakin dalam mereka pergi, semakin cepat kelelahannya akan membesar. Karena bumi terus menekan, api mataharinya harus terus-menerus melelehkan tanah. Semakin dalam mereka pergi, semakin cepat menekannya, dan semakin banyak tanah yang harus dia lelehkan. Selain itu, semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanannya, semakin besar konsumsinya untuk Tang San, konsumsinya akan meningkat secara geometris untuk Qian Rengsui. Setidaknya mengandalkan kontrol gravitasi dan kekuatan bumi, kecepatan Tang San tidak akan terpengaruh untuk sementara waktu, tetapi kecepatan Qian Rengsui pasti akan terpengaruh. Tentu saja, metode Tang San juga sangat berbahaya baginya. Jika dia kehabisan kekuatan roh dan tidak bisa mengendalikan kekuatan bumi, maka dia akan segera dihancurkan oleh tekanan, tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Segera, plot Tang San menunjukkan hasil. Saat dia melewati sekitar 1000 meter di bawah tanah,
dan Qian Rengsui yang mengejarnya kurang dari 200 meter di belakang, kecepatan Qian Rengsui juga sudah jatuh. Ini bukan murni karena kedalamannya. Yang lebih menentukan adalah bahwa api matahari sejati yang diandalkan Qian Rengsui hampir habis. Dia awalnya berencana untuk menggunakan api matahari yang sebenarnya untuk langsung memasuki tanah dan melancarkan serangan ke Tang San. Tapi kecepatan Tang San di bawah tanah jauh melebihi harapannya, dan setelah tiba-tiba masuk lebih dalam, dia tidak bisa segera menyusulnya. Menyerang di bawah tanah tidak seperti di luar, bahkan kekuatan tingkat dewanya tidak cukup untuk melakukan serangan skala besar. Karena, sementara serangan skala besar mungkin langsung mengejar Tang San, tanah dan bebatuan di atas akan segera mendorong ke bawah, membantu Tang San melarutkan kekuatan serangannya. Oleh karena itu, Qian Rengsui hanya dapat melakukan serangan target tunggal, mengurangi area serangan sejauh mungkin untuk memastikannya memiliki cukup serangan murni. Tapi seperti ini, Tang San secara alami memiliki kesempatan untuk menghindar. Kecuali dalam jarak tertentu, selama dia memiliki cukup ruang, Qian Rengsui akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, dengan sigat Trident di tangan, mengandalkan kekuatan seagot murni, Tang San masih bisa dengan susah payah berhasil untuk tidak dikunci oleh indera ilahi Qian Rengsui. Sekarang api matahari yang sebenarnya hampir habis, dan Qian Rengsui harus mengandalkan kekuatan ilahi malaikatnya untuk membelah jiwa dan batu untuk dikejar, sehingga kecepatannya secara alami akan turun. Meskipun dia masih sedikit lebih cepat dari Tang San, itu tidak banyak. Hati Qian Rengsui sudah agak gelisah. Tanah dan bebatuan bukanlah ancaman baginya, bahkan jika dia dimakamkan di bawah tanah, dia masih tidak perlu khawatir akan mati secara langsung seperti yang dilakukan Tang San. Vitalitas tingkat dewa yang kuat sudah cukup untuk membiarkannya tidak perlu bernapas untuk waktu yang sangat lama, dan dengan pertahanan armor malaikat suci, dia bisa keluar bahkan jika dia harus merangkak. Tapi, serangan konstan yang kuat di mana-mana dan tak terbendung yang sangat melelahkan ini membuatnya merasa sangat tertekan. Kelicikan Tang San benar-benar menyebabkan sakit kepala. Masih 200 meter. Tang San berakselerasi dengan kekuatan penuh. Dia tahu bahwa Qian Rengsui akan menyusul, selama dia berada dalam jarak 100 meter, bukan tidak mungkin baginya untuk langsung membunuhnya dengan kekuatan tingkat dewa yang tangguh. Menghadapi bahaya bagi hidupnya, Tang San juga mempertaruhkan segalanya. Terlepas dari kekuatan bumi yang semakin melelahkan bagi kekuatan rohnya, dia melakukan segalanya untuk masuk lebih dalam. Pada saat yang sama ia makan beberapa sosis pemulihan besar berturut-turut untuk memulihkan kekuatan roh yang dihabiskannya. Keterampilan surga misterius seperti pusaran besar, dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Sepenuhnya menggunakan kekuatan bumi dan kontrol gravitasi. Tang San masih memiliki satu senjata rahasia. Itulah bobot Clear Sky Hammer dan seagot trident yang dipegangnya. Clear Sky Hammer belum melepaskan avatar rohnya, jadi beratnya masih belum dihitung banyak, tetapi berat 108.000 jin seagot trident berarti dia hanya perlu memisahkan bumi untuk dengan cepat tenggelam lebih dalam tanpa perlu mengendalikan tubuhnya. Jarak antara keduanya dengan cepat menyusut menjadi 180 meter. Pada saat ini, Tang San telah membawa Qian Rengsui 1200 meter ke bawah permukaan. Ini sudah merupakan kedalaman yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Tekanan bumi semakin kuat, dan bahkan ada lebih banyak batu yang tercampur di tanah, membuat kecepatannya dalam memotong tanah terus-menerus lebih lambat. Tiba-tiba, jantung Tang San berkedut. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi wajahnya langsung menjadi eksentrik. Cahaya cincin roh pertama Clear Sky Hammer yang berkedip-kedip tiba-tiba menghilang. Kontrol gravitasi serta kekuatan bumi mundur dalam sekejap. Tubuhnya segera berhenti jauh di dalam bumi. Qian Rengsui yang mengejar tidak jauh di belakang menjadi sangat gembira. Kecepatannya lebih cepat dari Tang San untuk memulai, dan saat indera ilahinya jelas merasakan Tang San berhenti, jarak antara mereka berdua tertutup hingga 100 meter dalam sekejap. Akhirnya dia dalam posisi untuk menyerang. Qian Rengsui secara alami tidak akan ragu sedikit pun, berada di bawah tanah benar-benar terlalu melelahkan, dan pemulihan kekuatan ilahi tidak menutupi pengeluaran. Pedang malaikat suci di tangannya menunjuk ke depan, dan garis-garis dekoratif di seluruh angelik raimennya langsung meletus dengan cahaya yang intens, 6 sayap yang sebelumnya ditarik segera menyebar.
Meskipun ini akan langsung membuatnya menanggung tekanan yang lebih besar, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ingin mengeluarkan kekuatan serangan penuhnya. Cahaya keemasan yang intens langsung mengembun menjadi nyala api emas yang sangat besar. Pada saat ini, dengan Qian Rengshui sebagai pusatnya, tanah dalam diameter 5 meter secara bersamaan meleleh dalam nyala api emas. Tekanan besar pada 1200 meter di bawah tanah tidak dapat memasuki kisaran ini. Di sekitar Qian Rengshui, cakram cahaya keemasan yang menyilaukan sepertinya muncul. Pedang malaikat suci menunjuk ke depan, semua energi langsung mengembun di ujungnya. Pergelangan tangan Qian Rengshui menjentikkan lembut, menebas 4 luka berturut-turut, 4 garis cahaya keemasan, menyeberang dalam bentuk mie dan langsung menembak melalui tanah. Langsung menuju Tang San. Dan Tang San, setelah berhenti lebih jauh ke bawah, sudah berbalik dalam jiwa. Mengayunkan Clear Sky Hammer di tangan kirinya, dia menjaga di depan CHEST-nya. Cincin roh ke-8 Clear Sky Hammer segera menjadi cerah, cahaya merah yang intens tumpah dan menyelimutinya sepenuhnya. Lampu merah itu tampak hampir nyata, menutupi dirinya sepenuhnya seperti karapas, hanya menempel di dekat kulitnya. Itu tidak tampak seperti pertahanan bentuk energi, melainkan seperti baju besi fisik. Dan pada saat yang sama, Tang San mengangkat tangan kanannya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan bumi untuk membantunya mengendalikan tanah di sekitarnya, dia masih memiliki kekuatan rohnya, dan bergerak bukanlah masalah. Seagot trident berkilau dengan cahaya keemasan. Saat ini Tang San juga mempertaruhkan kekuatan penuhnya. Cahaya seagot dengan panik mengalir ke seagot trident terlepas dari kelelahan, pergelangan tangannya terus-menerus bergetar, satu demi satu cincin cahaya keemasan berubah dari bilah utama seagot trident. Tang San membentuk 9 cincin cahaya di depannya, posisi pertahanan unfixed. Storm. Potongan berbentuk mie mencapai Tang San hampir seketika, dan 9 pertahanan badai yang tidak diperbaiki segera dipatahkan. Namun, jelas bahwa serangan itu melemah dengan setiap cincin yang dihancurkannya, dan begitu mereka semua pergi, kekuatan serangannya kurang dari setengah dari sebelumnya. Dan sekarang Tang San sudah berbalik, menggunakan punggungnya untuk meliuk-liuk serangan itu. 8 tombak laba-laba terlipat rapi di belakangnya, dan di luar mereka ada kemampuan cincin roh ke-8 yang dilepaskan Tang San dari Clear Sky Hammer. Di tengah ledakan besar, seluruh tanah tampak menancap. Jika ada orang di permukaan sekarang, mereka pasti akan mengira itu adalah gempa bumi. Tang San menembak melalui tanah seperti peluru artileri, langsung membosankan lebih dari 100 meter. Energi karapas yang dia kenakan sekarang benar-benar hancur, dan bahkan 8 tombak laba-laba tingkat dewa retak, bahkan pakaian di punggungnya telah berubah menjadi abu. Namun, tubuh Tang San pada dasarnya tidak mengalami kerusakan serius. Jika Qian Rengshui ada di sebelahnya, dia akan dapat melihat bahwa kulit di punggung Tang San benar-benar emas, pertahanan penuh dari 8 tombak laba-laba. Setelah menerobos badai yang tidak diperbaiki, baju besi karapas serta 8 tombak laba-laba, pada akhirnya tidak dapat menembus pertahanan di punggung Tang San. Itu hanya meledakkannya terbang, dan tidak bisa mengambil nyawanya. Tang San hanya merasakan panas di punggungnya, dan dengan suara muntah dia memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan darahnya hampir mendidih, rasa sakit yang hebat hampir mencekiknya. Momen ini mewujudkan tekad tangguh Tang San. Menghadapi rasa sakit yang luar biasa itu, dia tidak ragu-ragu sedikit pun, tetapi langsung berubah semangat, beralih dari Clear Sky Hammer menjadi Blue Silver Emperor, dan terlebih lagi langsung meledakkan cincin roh kaisar perak biru pertamanya. Cahaya biru keemasan yang intens langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, menggunakan meledakkan cincin sebagai harga untuk mengisi tubuhnya dengan energi. Dan Tang San juga menggunakan energi ini untuk segera membelah tanah dan dengan cepat maju. The Great Sumeru Hammer memiliki banyak batasan dalam penggunaannya. Jika Great Sumeru Hammer digunakan, roh yang menggunakannya tidak akan bisa menggunakan kemampuan roh apapun. Tapi saat cahaya biru keemasan itu menutupi tubuhnya, membuat Tang San sekali lagi terisi energi, pada saat yang sama saat dia menggunakan kekuatan dari ledakan cincin untuk mengusir kekuatan malaikat ilahi yang telah menyerangnya, dia beralih kembali ke Clear Sky Hammer. Sementara itu, cincin roh ke-6 dan ke-8 Clear Sky Hammer menjadi cerah secara bersamaan. Karapas dari sebelumnya muncul di sekitar Tang San sekali lagi,
dan di tangan Tang San, Clear Sky Hammer ditutupi oleh cincin roh ke-6 dan berkilau aneh. Anehnya, setelah ditutupi karapas, tekanan dari tanah di sekitarnya menghilang sepenuhnya, bahkan pada kedalaman 1.200 meter, Tang San tidak merasakan tekanan apapun. Dia sudah memiliki perasaan ini pertama kali dia menggunakannya sebelumnya, dan ini juga semakin memperkuat kepercayaan dirinya pada tindakannya. Dan di sisi lain, setelah cincin roh ke-6 itu menutupi Clear Sky Hammer, Tang San hanya mengayunkannya dengan ringan, dan tanah serta bebatuan di depan dengan mudah terbelah, secara otomatis bergeser ke kedua sisi. Kecepatan Tang San ke depan bahkan sedikit lebih cepat daripada saat dia menggunakan Force of Earth dan Gravity Control sebelumnya. Tetapi yang paling penting, meskipun menggunakan dua kemampuan roh ini menghabiskan banyak kekuatan roh, setelah menggunakannya, konsumsinya masih jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Ini membuatnya bisa berakselerasi tanpa khawatir, dan bersembunyi. Lebih dalam lagi, bagaimana mungkin? Setelah Qian Rengshui menyerang, dia segera diperas oleh bebatuan dan tanah. Angelic Rayman memancarkan cahaya keemasan yang intens, tetapi masih hanya bisa memblokir mereka di dekatnya. Dengan pemindaian indera ilahi, dia tentu saja tahu bahwa Tang San tidak terbunuh oleh serangannya. Tapi serangan itu barusan menggunakan esensi sejati dari Dewa Malaikat. Bahkan jika dia tidak berani menggunakan kemampuan Dewa Malaikat terkuat di bawah tanah ini, dengan pemahamannya sebelumnya tentang kemampuan tempur Tang San, ini seharusnya sudah cukup untuk langsung membunuhnya. Yang paling tidak bisa dipahami olehnya adalah bahwa, setelah dia menyerang, Tang San tidak hanya tidak melambat sedikit pun, tetapi sebaliknya setelah meledak dengan energi yang sangat besar, dia berlari ke depan lebih cepat dari sebelumnya. Ditambah jarak 100 meter yang diberikan serangannya, jarak antara keduanya malah terbuka lebih jauh dari 200 meter. Apalagi Qian Rengshui tidak dapat mengerti, bahkan Tang San sendiri hanya ingat bahwa dia masih memiliki metode yang lebih baik untuk melakukan perjalanan ke bawah tanah melalui kilasan inspirasi. Ini juga mengapa dia tiba-tiba menarik kekuatan bumi dan kontrol gravitasi dan berhenti untuk menerima serangan Qian Rengshui. Meskipun penghentian saat itu menunda Tang San, jika dia hanya ingin berubah, dia tetap tidak akan melangkah lebih jauh dengan membiarkan Qian Rengshui dalam jarak 100 meter. Dia melakukannya dengan sengaja. Serangan kemampuan roh di bawah tanah, tanpa diragukan lagi, beberapa kali lebih melelahkan daripada di permukaan, dan kekuatannya juga akan berkurang karena tekanan. Tidak perlu meragukan ini. Dan Tang San juga menggunakan Unfixed Storm untuk melemahkan serangan Qian Rengshui sejauh mungkin, kemudian melalui cincin roh ke-8 Clear Sky Hammer-nya kemampuan roh 100.000 tahun untuk mempertahankannya, dan Dewa tingkat 8 tombak laba-laba sebagai alat pertahanan terakhir, tidak peduli apa, dia tidak percaya Qian Rengshui bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Fakta membuktikan bahwa perkiraan Tang San sepenuhnya benar. Ketika dia menerima serangan itu, badai seagot trident yang tidak diperbaiki secara alami memiliki efek terbesar, tetapi yang paling penting kedua bukanlah 8 tombak laba-laba yang hancur, melainkan kemampuan roh ke-8-nya. Setelah Tang San membunuh 3 saudara Kaisar Semut 15 ton, dia memperoleh cincin roh 300.000 tahun, diatur pada posisi ke-6, ke-7 dan ke-8 di Clear Sky Hammer-nya. Namun, yang paling ajaib masih cincin roh ke-8. Sebagai cincin roh 100.000 tahun, itu masih hanya memberi Tang San satu kemampuan roh. Dan di antara 4 kemampuan roh yang didapat Tang San dari 3 saudara Kaisar Semut 15 ton, tidak ada duplikat. Cincin roh ke-8 memberi Tang San kemampuan yang disebut 15 ton Rampart, kemampuan roh pertahanan murni. Kembali ketika Tang San menemukan apa kemampuan cincin roh ke-8 ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Dia mengandalkan terutama pada serangan dan kontrol, hanya ada sedikit kali dia membutuhkan pertahanan. Kemampuan roh yang begitu kuat praktis tidak ada gunanya. Namun, dalam pelariannya saat ini, pentingnya kemampuan roh pertahanan ini muncul. Cincin roh 100.000 tahun hanya memberikan satu kemampuan roh, apa artinya itu? Itu berarti satu pilihan yang lebih sedikit, satu kemampuan roh yang lebih sedikit. Tetapi pada saat yang sama itu juga berarti bahwa satu-satunya kemampuan roh ini begitu kuat sehingga melampaui kemampuan roh 100.000 tahun biasa, menyamai dua kemampuan roh bersama-sama. Kaisar Semut 15 ton memiliki 3 kemampuan terkuat, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan.
Karapas mereka begitu kuat sehingga bahkan Tang San tidak dapat memecahkannya dengan Clear Sky Hammer, bahkan Sigat Trident tidak dapat menyakiti mereka dengan Golden 13 Halberd. Pada akhirnya dia harus mengandalkan racun korosif tangguh 8 tombak laba-laba tingkat dewa serta penindasan atribut 8 tombak laba-laba dari Kaisar Semut 15 ton untuk menangani ketiganya. Cincin roh ke-8 Clear Sky Hammer milik Tang San adalah kekuatan pertahanan Kaisar Semut 15 ton. Selain itu bahkan lebih kuat dari kekuatan pertahanan 3 Kaisar Semut 15 ton. Ini bukan hanya karena kekuatan roh Tang San lebih kuat dari mereka, tetapi pada saat yang sama juga karena cincin roh yang memberikan kemampuan ini berevolusi menjadi 100.000 tahun, menembus level 90.000 tahun hanya 10.000 tahun lagi dari 100.000 tahun, tetapi efek sebenarnya sangat berbeda, seperti jarak antara 90.000 dan 100.000 tahun makhluk roh. Oleh karena itu, setelah menggunakan benteng 15 ton, kekuatan pertahanan Tang San mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan serangan tingkat Dewa Qian Rengsui kehilangan banyak kekuatan dalam memecahkannya, dan setelah diblokir oleh 8 tombak laba-laba, itu tidak dapat secara serius membahayakan Tang San. Ini masih bukan metode yang dipikirkan Tang San. Alasan dia yakin dia bisa menerima serangan itu diakui karena dia memikirkan kemampuan bertahan yang tangguh ini, tetapi itu juga sama karena dia memikirkan penggunaan yang cerdas untuk kemampuan roh Clear Sky Hammer-nya yang lain. Apa itu Kaisar Semut 15 ton? Mereka berspesialisasi dalam membangun sarang di bawah tanah, hidup jauh di bawah permukaan. Atribut bumi mereka bahkan lebih murni daripada Titan Giant Apes. Setidaknya Erming masih hidup di atas tanah. Dan 15 ton semut unggul dalam bergerak di bawah tanah. Setelah Tang San melepaskan rampart 15 ton, dia segera menemukan bahwa tekanan dari tanah menghilang. Ini jelas merupakan sifat dari Kaisar Semut 15 ton yang membantunya. Dan kemampuan roh ke-6 yang dia gunakan adalah salah satu dari 2 kemampuan dari cincin roh, yang disebut Earth and Emperor Chop. Secara teori itu seperti semut 15 ton yang mengayunkan kaki depan mereka untuk membuka tanah untuk bergerak maju. Itu adalah serangan garis lurus, sedikit mirip dengan Orca Evil Spirit Hatchet. Namun, cara Tang San menggunakannya berbeda dengan Orca Evil Spirit Hatchet, apalagi bentuknya pasti akan berbeda ketika digunakan melalui Clear Sky Hammer, hanya saja itu berasal dari Kaisar Semut 15 ton memberi Tang San petunjuk besar. Juga mengandalkan pertahanan rampart 15 ton, tanpa diragukan lagi, itu bahkan lebih mudah dan lebih nyaman daripada ketika dia menggunakan Force of Earth dan Gravity Control. Konsumsi daya roh juga berkurang banyak. Tanpa tekanan, kecepatan pemulihan kekuatan rohnya juga meningkat. Dengan semua ini, dia secara alami bisa tinggal di bawah tanah lebih lama lagi. Tang San memikat Qian Rengsui untuk melancarkan serangan itu, dan sangat siap untuk itu. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada ditangkap dan tiba-tiba diserang. Pada saat yang sama itu juga menghabiskan sejumlah besar kekuatan ilahi Qian Rengsui. Dan bahwa dia memilih Kaisar Perak Biru untuk digunakan dengan Ring Detonation bukanlah agar dia bisa menampilkan efek optimal dengan Clear Sky Hammer, tetapi juga agar dia bisa menggunakan kemampuan roh Clear Sky Hammer. Untuk dapat merencanakan semua ini dalam beberapa napas singkat, Tang San telah mengeluarkan potensi penuhnya. Sejak dia bertemu Qian Rengsui, dia selalu menyeimbangkan di tepi hidup dan mati. Tekanan besar semacam ini secara tidak sengaja mempercepat kemajuan Tang San lebih jauh. Saat ini, bahkan Tang San sendiri sedikit terkejut dia telah melakukannya. Dia tahu bahwa kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat agak di bawah tekanan Qian Rengsui. Makhluk apapun yang menghadapi kesulitan, akan beradaptasi, atau mati. Tang San benar-benar tidak ingin dimusnahkan, jadi dia harus terus maju, tanpa henti mendekati tingkat dewa, menggunakan semua jenis keuntungan untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Merasakan Tang San bersembunyi lebih dalam, Qian Rengsui mengerutkan kening, mengejar dari belakang, menolak untuk menyerah. Ketika dia menyusul Tang San hari ini, dia sudah menetapkan hatinya. Tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi, dia pasti tidak akan membiarkan Tang San melihat matahari terbit besok. Meskipun dia sekarang sangat kelelahan, setelah mencapai tingkat dewa, kekuatan ilahi juga tidak diketahui jumlah kali lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun dia kelelahan,
itu masih belum cukup untuk membuatnya menyerah untuk membunuh Tang San. Namun, saat mereka melanjutkan lebih dalam di bawah tanah, konsumsi kekuatan roh Tang San tetap rata karena menggunakan dua kemampuan roh Kaisar Semut 15 ton, sementara konsumsi Qian Rengshui meningkat. Dia tidak peduli dengan kecepatan konsumsi kekuatan ilahi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kecepatannya yang terus-menerus turun. Jarak antara dia dan Tang San sudah menutup lebih lambat dan lebih lambat. Sekarang masih 100 meter ke Tang San, tetapi mendekati lebih jauh sudah sangat sulit. Yang paling membuat marah Qian Rengshui adalah jarak ini menunjukkan tanda-tanda meningkat secara bertahap. Jika terus seperti ini, tanpa diragukan lagi, dia tidak akan bisa membunuh Tang San sebelum dia mencapai laut. Dia juga tidak tahu berapa lama kekuatan roh Tang San bisa bertahan, tetapi dia tidak bisa membiarkan Cirque Mestances ini berlanjut. Begitu sampai di laut, siapa yang tahu metode apa yang dimiliki Tang San untuk menghadapinya? Atributnya ringan dan nyala api, dan atribut api secara substansial tertahan di air laut. Kekuatannya sangat mungkin bisa ditekan lebih jauh. Tapi Tang San memiliki seagot trident, dia jelas tidak akan memiliki kerugian ini. Baginya, itu justru keuntungan. Tang San dengan cepat maju. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa Qian Rengshui telah berhenti di belakangnya, sama seperti dia berhenti sebelumnya, dengan sangat tiba-tiba. Awalnya Tang San harus bersemangat bahwa Qian Rengshui berhenti akan membiarkannya membuka jarak, tetapi yang benar-benar dia rasakan adalah jantungnya berdebar kencang. Dia samar-samar merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai kekuatan tingkat dewa, kekuatan ilahi Qian Rengshui pasti tidak akan selesai begitu cepat. Meskipun kedalamannya sudah 1.500 meter, dia pasti tidak akan menyerah untuk mengejarnya dengan mudah. Hanya ada satu alasan dia akan berhenti, dia akan menggunakan beberapa kemampuan ilahi. Tapi tidak peduli bagaimana itu diletakkan, saat ini Tang San masih tidak punya pilihan. Dia hanya bisa bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Dengan benteng 15 ton untuk pertahanan, ditambah kontingensinya sendiri dan seagot trident, Tang San bawah tanah yang dalam ini setidaknya yakin Qian Rengshui tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Qian Rengshui tetap berhenti, mengambang di kedalaman bumi. Api emas yang intens sekali lagi muncul di sekelilingnya, sekali lagi mendorong tanah. 6 sayap terbuka di belakangnya, lapisan demi lapisan cahaya keemasan yang intens meletus dari Angelic Rayman dan sayap malaikat. Qian Rengshui meraung di bawah tanah, mengangkat pedang malaikat suci tinggi-tinggi. Di belakangnya melintas bayangan dirinya sendiri, langsung meresap ke dalam pedang malaikat suci. Saat berikutnya, cahaya keemasan yang intens meledak dari bilahnya. Di mana cahaya keemasan mencapai, itu langsung melelehkan tanah dalam diameter 1 meter. Cahaya keemasan yang intens itu benar-benar menembus bumi, melesat ke permukaan. Apa yang dia lakukan? Qian Rengshui segera memberikan jawabannya. Tingkat dewa yang menakutkan mungkin terwujud pada saat ini. Pilar cahaya keemasan tirani itu sebenarnya langsung melewati jarak 1.500 meter, FORCIBLY pecah dan menyerang awan. Qian Rengshui benar-benar membuka saluran seperti ini, membiarkannya sekali lagi melihat langit. Dengan munculnya saluran, tekanan bumi langsung tidak ada lagi. Meskipun diameternya hanya 1 meter, itu sudah cukup untuk Qian Rengshui. Dengan tekanan hilang, kekuatan ilahi Qian Rengshui langsung mulai pulih beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Kemampuan pemulihan kekuatan tingkat dewa sama sekali bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh para guru roh biasa. Hanya dalam waktu 3 napas, kekuatan roh Qian Rengshui yang sebelumnya kelelahan hampir setengahnya pulih. Tapi ini bukan alasan dia membuka saluran. Bahkan jika dia tidak menggunakan metode semacam ini untuk pulih, kekuatan sucinya masih bisa bertahan untuk pertempuran bawah tanah yang sangat lama. Dia memiliki alasan yang lebih penting. Langit menjadi gelap sekali lagi, karena cahaya matahari hanya bisa menyelimuti kisaran diameter 1 meter. Api matahari sejati yang terik memurnikan langsung ke saluran itu. Untuk api matahari yang sebenarnya, dengan saluran ini dan penarikan pedang malaikat suci, jarak ini pada dasarnya bukanlah masalah. Warna emas murni langsung meluas ke seluruh tubuh Qian Rengshui. Kali ini dia tidak hanya menggunakan pedang malaikat suci untuk menggambar api matahari yang sebenarnya, pada saat yang sama dia juga meluncurkan atribut dari malaikat Rayman.
Seluruh tubuhnya SUCKED masuk dan menahan energi api matahari yang sebenarnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Perlahan-lahan, Angelic Rayman-nya benar-benar berubah menjadi merah murni. Bahkan rambut panjang di kepalanya dibuat dengan warna yang sama. Dua api berkobar di matanya yang indah. Qian Rengsui mendengus dingin, "Tang San, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang." Sosok merah murni itu meninggalkan bayangan saat melesat langsung ke tanah. Api matahari sejati yang intens langsung meletus, dan kecepatan Qian Rengsui setidaknya 3 kali lipat dari sebelumnya. Itu seperti meteor panas yang terik muncul di bawah tanah, dengan panik mengejar Tang San. Jarak 3000 meter ditarik dekat dalam sekejap. Tergerak ke kemarahan sejati, Qian Rengsui meletus dengan kekuatan sejati Dewa Malaikat. Bahkan di sini di bawah tanah, dia masih akan membuktikan bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari Tang San, dan juga benar-benar memusnahkannya. Qian Rengsui menyimpan kekuatan selama total 8 detik. Dalam 8 detik ini, Tang San sudah bergerak sejauh 3 kilometer. Jauh di bawah tanah kekuatan mentalnya tidak dapat menyebar terlalu jauh, dan menambahkan bahwa dia tidak mendapat dukungan dari kekuatan bumi, dia telah kehilangan jejak Qian Rengsui. Sekarang Tang San bahkan berspekulasi apakah Qian Rengsui benar-benar membiarkannya pergi. Namun, saat berikutnya, perasaan bahaya yang intens menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang San praktis secara naluriah mengambil tindakan yang paling tepat. Merek seagot trident di dahinya berkobar, langsung terhubung dengan Sigat's Heart. Hati seagot menggunakan kemampuan roh gelombang gila lautan luas untuk memiliki riak biru yang tersebar di atasnya. Pada saat yang sama, Tang San langsung mengalihkan rohnya kembali ke bentuk kaisar perak biru, dan tanpa ragu-ragu, meledakkan semua 8 cincin roh yang tersisa. Hanya ini yang bisa dilakukan Tang San sekarang. Karena ketakutan yang tulus itu, ketakutan yang bahkan membuat seagot trident bergetar, memberitahu Tang San bahwa hidupnya mungkin akan berakhir di sini. Karena itu, pada saat ini dia tidak berani menahan diri. Dia sepenuhnya mengerahkan semua kemampuan dan kekuatannya. Boom, cahaya biru keemasan langsung membungkus Tang San sepenuhnya. Setelah kehilangan dukungan dari dua kemampuan roh Clear Sky Hammer, kecepatan Tang San di bawah tanah juga langsung melambat. Pada saat ini, tubuh Tang San sudah berubah menjadi biru keemasan sepenuhnya. Meledakkan 8 cincin roh secara bersamaan, bahkan leluhur Sekte Langit Cerah yang menciptakan Palu Sumeru besar belum pernah mencobanya. Tapi saat ini, Tang San tidak punya pilihan. Jika tidak, dia pada dasarnya tidak akan merasakan keamanan apapun. Dan pada saat yang sama ketika energi ini meletus, dia menuangkan hampir semua energi mengamuk ke seagot tridentnya. Pada saat inilah cahaya merah yang tak tertandingi menakutkan memenuhi lingkungan Tang San, seperti lubang rahang jahat yang bisa melahap segalanya.